Ya, halo pemirsa, kembali Anda menyaksikan Halo Indonesia. Dan seperti biasa selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan beragam informasi. Nah, untuk hari ini ada informasi apa saja, Loren? Iya, pasca Lebaran ribuan pemudik sudah tiba kembali di ibu kota. Ada pula sanksi bagi para PNS yang mangkir pasca cuti Lebaran. Ya, tips sehat pasca Lebaran juga akan menjadi topik yang akan kita bahas dalam segmen Bincang hari ini. Dan pemirsa, inilah Halo Indonesia selengkapnya. Pemirsa, H+4 Lebaran, para pemudik mulai kembali berdatangan ke Jakarta melalui Terminal Bus Kalideres dan juga Kampung Rambutan. Ya, di Terminal Kalideres, Jakarta Barat, jumlah pendatang hingga H+4 Lebaran 1.565 orang. Sedang di Kampung Rambutan mencapai 34.455 orang. Hari Senin kemarin atau H+4 Lebaran, Terminal Bus Kalideres Jakarta Barat masih terus dipadati oleh pemudik dari berbagai daerah. Kebanyakan bus-bus yang masuk berasal dari wilayah Sumatera seperti Palembang, Sumatera Barat, Jambi, dan Lampung. Selain itu ada pula yang datang dari berbagai daerah di Pulau Jawa, baik dari Jawa Barat, Jawa Tengah, maupun Jawa Timur. Jadi untuk yang kemarin pada H+3 itu kita sudah tercatat itu bis yang tiba itu mencapai 245 kendaraan dengan jumlah penumpang 3.748. Untuk pada saat arus balik tahun ini yang tercatat yang tertinggi masih yang kemarin. Kita lihat untuk hari ini saya lihat juga hari ini juga ada peningkatan ini. Makanya saya belum bisa memastikan puncaknya kemarin atau hari ini karena ini masih berdatangan terus. Karena saya lihat ada beberapa jurusan yang masih ada keterlambatan antara 4 jam sampai 6 jam. Pihak Terminal Kalideres belum bisa memastikan puncak arus balik terjadi. Namun menurut data dari pengelola terminal, pada H+4 ada sekitar 102 jumlah armada bus yang datang dari berbagai daerah dengan jumlah penumpang yang mencapai 1.565 orang. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan dengan jumlah arus mudik tahun lalu. Pemandangan berbeda terlihat di Terminal Kampung Rambutan. Menurut pengelola terminal, puncak arus mudik telah terjadi pada H+3 Lebaran. Arus balik tahun ini puncaknya terjadi kemarin H+3. Ya, dengan jumlah penumpang 34.455 penumpang. Namun demikian dibandingkan tahun 2015 ini ada penurunan karena di tahun 2015 ada 38.212 penumpang. Itu adanya di H+6. Tahun ini ada di H+3. Di Terminal Kampung Rambutan pada H+4 ini jumlah armada bus yang datang tidak terlalu begitu padat. Adapun jumlah armada dan penumpangnya di tahun 2016 mengalami penurunan di H+3 menjadi 777 bus dan 34.455 penumpang. Penumpukan penumpang dan kendaraan tak terlihat di terminal ini. Kita Dinas Perhubungan di terminal antar kota Kampung Rambutan menyiapkan bis ya yang ada di dalam kota, baik itu angkot, metro mini, bis sedang dan busway. Kita standby kan 24 jam. Untuk mereka yang datang malam, standby semua 24 jam. Meski sudah tidak terlihat padat, namun berbagai posko seperti posko kesehatan dan posko keamanan masih siap siaga untuk membantu para penumpang yang datang. Abrizani Angelin, Yoga Pratama, The ITV. Ya, sejak hari Senin kemarin, ribuan PNS di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah memulai aktivitas kerja usai Hari Raya Idul Fitri. Hari pertama kerja juga diawali dengan halal bihalal bersama Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama di Pendopo Balai Kota DKI Jakarta. Iya, pada kesempatan tersebut Gubernur menyampaikan bahwa para PNS yang mangkir di hari pertama kerja akan menerima sanksi. Pada hari Senin kemarin yang bertepatan dengan dimulainya hari pertama masuk kerja setelah libur Lebaran, ribuan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah mulai melakukan aktivitas kerja. Kegiatan diawali dengan halal bihalal bersama Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama yang berlangsung di Pendopo Balai Kota DKI Jakarta. Kegiatan tersebut juga dihadiri Kapolda Metro Jaya Irjen Mugiarto, Kepala Staf Komando Armada RI Kawasan Barat, Laksamana Pertama TNI Yudo Margono, dan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saifullah. Pada kesempatan tersebut, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menyampaikan bahwa sudah disiapkan sanksi bagi para PNS yang mangkir di hari pertama kerja.
mulai dari pemotongan tunjangan kinerja daerah atau TKD hingga pencopotan jabatan. Dari potong TKD sebulan, 3 bulan, 6 bulan, setahun sampai 3 tahun, bahkan sampai turun golongan, tidak naik pangkat sampai pemberhentian. Ya kita sudah ada pergubnya yang mengatur itu semua. Ketahuan dia nggak masuk, masukkan ke kami pasti langsung berhentikan. Untuk mengantisipasi kekosongan di hari kerja akibat cuti, Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta sudah jauh-jauh hari menyampaikan surat edaran bagi para PNS untuk tidak menambah cuti. Guna memantau tingkat kedisiplinan pegawai, sidak pun dilakukan baik secara langsung maupun dengan sistem online, mulai dari tingkat satuan kerja perangkat daerah atau SKPD hingga unit pelaksana tugas. Jadi kami buat surat edaran dari Sekda atas nama Gubernur bahwa pegawai setelah cuti bersama dihimbau untuk tidak mengambil cuti tahunan. Dikarenakan sebetulnya cuti bersama itu kan dulu filosofinya adalah supaya semua pegawai bisa ikut merayakan hari raya bersama. Jadi setelah itu sebetulnya memang tidak diperbolehkan untuk cuti. Jika pada tahun 2015 terdapat 3.781 orang yang cuti di hari pertama kerja usai Hari Raya Idul Fitri, di tahun ini hanya ada 1.126 orang yang diketahui terlambat dari 31.870 PNS non-guru se-DKI Jakarta. Tidak adanya penambahan cuti lebaran dilakukan untuk menindaklanjuti surat edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 31 tahun 2016 yang melarang penambahan cuti usai Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah mulai tanggal 11 hingga 15 Juli 2016. Jason Valino, Herdin Askolani, DAI TV. Baik, kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, membuat makanan vegetarian dan vegan terkadang terkesan membosankan dan kurang menarik. Namun jika diolah dengan baik dan benar, aneka sayuran dan bahan-bahan nabati tersebut dapat menjadi masakan yang lezat dan juga menyehatkan. Iya, seperti sup buah bit yang memiliki berbagai khasiat bagi kesehatan. Lantas apa saja manfaatnya? Berikut liputannya. Siapa bilang resep masakan untuk para vegetarian terkesan membosankan? Dengan kreativitas yang tinggi, sup buah bit bisa menarik dan juga menyehatkan. Buah bit yang berwarna merah keunguan dan biasanya dijadikan jus atau sari buah ini banyak manfaat, seperti penyaring berbagai racun yang masuk dalam tubuh, mencegah tumbuhnya sel tumor dan kanker, menambah darah, dan melancarkan pencernaan. Untuk membuat sup buah bit ini, bahan yang diperlukan antara lain buah bit, wortel, tahu, jahe, seledri, kaldu jamur, garam, merica, dan minyak wijen. Anda juga dapat menambahkan bakso vegetarian yang terbuat dari tepung sagu dan sayuran. Langkah untuk membuat sup buah bit ini cukup mudah. Pertama, rebus buah bit dalam air mendidih hingga setengah matang. Lalu masukkan wortel, jahe, dan tahu. Setelah semua bahan utama matang, masukkan daun seledri, kaldu jamur, garam, dan merica secukupnya. Terakhir, tambahkan minyak wijen sebagai pengikat rasa. Banyak tidak mengetahui bahwa buah bit ini sebenarnya kalau dibikin menjadi sop ya, itu juga ternyata sangat-sangat enak untuk dimakan ya. Dan banyak yang percaya bahwa buah bit ini bisa menambah darah ya, dan kandungan vitaminnya juga sangat-sangat tinggi. Aneka bahan masakan vegetarian ini selain murah dan mudah didapat di berbagai pasar tradisional maupun pasar swalayan, juga sangat menyehatkan tubuh. Soal rasa, Anda tidak perlu khawatir. Meskipun tanpa menggunakan aneka bawang dan penyedap rasa, namun masakan ini tetap memiliki cita rasa yang lezat. Banyak bahan, terutama sayur mayur, tahu, ya, buah-buahan itu kami memang belinya di pasar biasa, jadi tidak ada pasar yang khusus. Ya. Jadi kami biasa berbelanja di dekat-dekat pasar daerah sini, ada pasar Pesing, ya, kemudian ada Palmera juga, ya. Di pasar-pasar begini kami bisa mendapatkan semua bahan-bahan yang kami butuhkan. Lydia Agustin, Javier Almadinah, DAI TV.
Iya, Matt, kalau kita bicara tentang kuliner memang selalu menggugah selera ya. Apalagi kalau bicara tentang hari raya nih, terutama pas hari raya banyak makanan lezat yang akhirnya meninggalkan lemak. Betul sekali. Nah, itu nanti akan kita bahas dalam segmen Bincang dan kita akan mendapatkan banyak tips sehat pasca Lebaran ya. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah di Halo Indonesia. Baik, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia dan dalam segmen Bincang kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kemudian kita tetap sehat pasca Lebaran. Betul. Nah, seperti kita ketahui juga nih, sajian Lebaran itu kan biasanya sangat bervariasi dan sangat sulit ditolak ya. Kayak sangat kemarin, menggoda. Iya, menggoda banget. Nah, pas balik mudik kemarin sempat nyobain apa aja nih? Selain ketupat sayur dong ya pasti. Banyak lah jenis-jenis sayur, kemudian lauk pauk yang lainnya banyak Papaya sekali. godok juga sempat ya. Hampir Nah, sangat memang tergoda sekali. hampir. Tapi tergoda apa sudah tergoda nih? Sudah tergoda. Sudah pastinya. Dan memang ini sulit dihindari pemirsa karena memang kewajiban untuk berkunjung juga ke rumah sanak saudara, kemudian mencicipi makanan yang disajikan oleh tuan rumah sebagai bentuk apresiasi juga ya, Matt. Ini gimana ya cara kita tetap sehat pasca Lebaran sebetulnya. Betul sekali. Nah, untuk membahas bagaimana kemudian tips tetap sehat pasca Lebaran telah hadir bersama kami di studio Halo Indonesia Dr. Ilmi Tri Indiarto MKes selaku Kasih Pelayanan Kesehatan Sudinkes Jakarta Barat. Namun sebelum kita berbincang dengan beliau, kita saksikan dulu tayangan berikut. Saat hari raya Lebaran, sebagian masyarakat meluangkan waktu untuk pulang ke kampung halaman dan berkumpul dengan sanak saudara. Tradisi ini seringkali dianggap tidak sempurna jika tidak menyantap habis berbagai makanan spesial yang hanya ada saat Lebaran, seperti ketupat, sayur santan, aneka minuman manis, dan berbagai macam makanan lain yang mengandung gula dan lemak tinggi. Berbagai makanan tersebut jika dikonsumsi berlebihan akan sulit diserap tubuh, sehingga menimbulkan gangguan pada perut seperti kembung, diare, dan gangguan pencernaan lain. Selain itu, kebiasaan makan makanan berlemak dengan tidak memperhatikan jumlahnya bisa menyebabkan berbagai penyakit seperti stroke, jantung, hipertensi, asam urat, dan kolesterol. Kalau untuk saat Lebaran ini sih biasanya karena makanannya ya, jadi pola makan, jadi jenis-jenis makanan yang biasanya disajikan saat Lebaran biasanya kan karena mengandung banyak santan atau yang mengandung pedas-pedas, itu biasanya yang cenderung mengakibatkan timbulnya berbagai macam penyakit seperti itu. Biasanya kalau yang paling dominan adalah saluran pencernaan, ada infeksi saluran pencernaan, biasanya diare atau muntah, dan juga bisa juga mengakibatkan meningkatnya tekanan darah yang cenderung dialami oleh penderita hipertensi gitu, atau yang sebelumnya juga ada kecenderungan riwayat dislipidemia atau peningkatan kolesterol dalam darah. Berbagai penyakit yang timbul akibat pola makan saat Lebaran bisa dicegah dan diatasi jika mampu mengontrol pola makan dan menghindari makanan berlemak dan makanan manis. Ya, ini memang bad habit ketika Lebaran banyak kemudian makan yang berlebihan. Padahal kalau kita mengacu pada ajaran Islam juga ada sebuah hadis mengatakan bahwa sepertiga bagian perut kita untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk angin atau untuk bernapas. Jangan kemudian semuanya 100% untuk makanan. Sampai kembung kadang-kadang. Iya, betul sekali. Oke, kita langsung sapa narasumber kita hari ini ada Dr. Ilmi. Halo Dok, apa kabar? Pagi Dok, terima kasih sudah datang ke studio. Baik. Oke, Dok, ini kalau kita lihat memang ada seperti euforia ya. Iya. Peristiwa event 1 kali 1 tahun. Kemudian makan seperti apa sih yang bahaya lah, bisa dikatakan bahaya atau tidak baik selama musim Lebaran ini? Iya, seperti tayangan tadi ya, kita lihat terutama banyak sekali makanan sajian yang berlemak, bersantan seperti itu. Kemudian juga ada tambahan nih kebiasaan memanaskan gitu. Jadi karena mungkin masaknya banyak ya, masih sisa nih disimpan dipanaskan. Nah, itu menyebabkan lemaknya menjadi jenuh gitu. Jadi menyebabkan bahaya. Tadi juga sudah disebutkan bahwa ada penyakit gula darah, kemudian kolesterol, juga gangguan pencernaan seperti diare. Ya.
Rata-rata itu ya tadi kolesterol, Iya. gula darah, dan diare. Nah, Iya. seberapa berbahaya sih dok? Maksudnya ini kan dalam 2 atau 3 hari biasanya orang ketika liburan atau mudik makan dengan kuantitas yang jumlahnya juga banyak dan berlemak atau berminyak. Ini seberapa berbahayakah biasanya? Iya, sebenarnya kalau untuk gangguan pencernaan selama itu tidak terjadi infeksi dan komplikasi yang serius dan tidak terjadi dehidrasi, itu bisa kembali normal selama si orang yang makan tersebut bisa kembali dengan pola makan yang normal gitu. Ya ini kita juga kebetulan juga sudah mensurvei beberapa rumah sakit, puskesmas, ada rumah sakit kelas D, rumah sakit kelas B yang dari yang kecil sampai yang besar. Ya memang kita juga mensurvei itu H+1, H+2, H+3 gitu. Jadi kebanyakan memang ya penyakitnya itu aja nih lebaran, gangguan pencernaan, kemudian juga mual juga ada ya, gastroenteritis, radang lambung juga, kemudian ya itu tadi bisa memicu diabetes mellitus dan juga hiperkolesterol ya. Oke, ini kalau kita berbicara tentang lebaran kan memang kemudian kita sering bersilaturahmi ke tempat tetangga, saudara. Iya. Kita ditawarkan banyak sekali makanan, Dok. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kalau kita tidak makan kan dianggap tidak menghormati. Nah, porsi idealnya ketika kita makan itu sebenarnya seperti apa? Iya, acuan kita karena dari pemerintah kita menggunakan peraturan Menteri Kesehatan ya nomor 41 tahun 2014 tentang pedoman gizi seimbang gitu. Jadi di situ juga dijelaskan bahwa unsur lemak itu tidak boleh lebih dari 25% kebutuhan energi. Gitu. Jadi unsur lemak itu ya memang ada kadarnya, harus ya minimal 1/4-nya. Nah, kalau misalnya kita menggunakan ukuran bahan rumah tangga itu misalnya kalau santan itu 1/3 gelas gitu. Itu sekitar kurang lebih 40 gram, 40 gram kalau ya? ditimbang. Kemudian lauk ya ukuran potong sedang gitu. Jadi misalnya kemudian juga jangan lupa sayuran dan buah-buahannya gitu. Cuman kan kalau kita makan nggak mungkin ya ditimbang-timbang dulu ya gitu. Cuman yang penting kita juga tahulah kadar kita tuh sampai seberapa gitu. Jadi secukupnya aja. Jadi proporsinya itu tadi lemak tidak boleh lebih tinggi dari 25% sebenarnya ya. Kemudian sisa 75% ini apa nih? Karbohidrat dan proteinnya seperti apa? Sisanya ya itu tadi karbohidrat, lemak dan protein itu memang harus seimbang. Jadi kita kalau misalnya kita ngikutin pedoman gizi seimbang itu makanan dan lauk pauk itu 50%, sayuran dan buah-buahan 50% gitu. Jadi seimbang. Nah, yang makanan pokoknya itu lebih banyak dari lauk pauknya. Kemudian sayuran lebih banyak dari buah-buahannya gitu. Kemudian juga jangan lupa air ya. Air itu penting, air putih maksudnya untuk menjaga supaya tidak dehidrasi dan juga metabolisme tubuh berjalan dengan baik gitu, sekitar 8 gelas sehari minimal untuk aktivitas normal. Nah, ini kabarnya juga kalau kita sebelum berkunjung bersilaturahmi ada baiknya kita minum air putih agak banyak, Dok. Iya, betul untuk sekali. mengantisipasi supaya tidak terlalu lapar juga gitu, supaya tidak lapar mata. Memang benar seperti itu, Dok? Iya, betul kan ya kalau misalnya kita minum air putih ya minimal kita mungkin agak terisi perut ya, jadi tidak ingin mencicipi yang lain gitu. Ya itu penting air putih ya memang untuk menjaga metabolisme juga supaya tidak terjadi dehidrasi. Oke, baik Dokter Ilmi, kita masih akan membahas berbagai macam kebiasaan buruk pasca Lebaran yang mendatangkan berbagai penyakit. Tapi sesudah jeda berikut ini, jadi jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia. Ya, dan masih bersama kami di Bincang Halo Indonesia. Ada pepatah mengatakan you are what you eat. Jadi karena memang ini ya sumber penyakit dalam tubuh kita itu adalah sebagian besar berasal dari makanan dan minuman Benar yang sekali, kita konsumsi. dan Confucius juga berkata kalau kita harus menjadikan makanan kita itu medicine, justru obat ya, jangan justru penyakit nih. Betul sekali. Jadi jangan sampai jadi penyakit ya, harusnya menyehatkan jangan jadi penyakit. Jadi intinya adalah kita bijak dalam mengonsumsi makanan supaya kita tetap keep healthy after Lebaran dan say goodbye to fat. Oke, kita kembali ke Dokter Ilmi. Dok, ini kalau kita lihat euforia sebenarnya karena peristiwa sekali setahun ada personal excuse. Nah, bagaimana kemudian kita mengantisipasi? Banyak kemudian bilang personal excuse sekali setahun ini balas dendam selalu Ramadan seperti apa? Iya, itu personal excuse itu ya mungkin tergantung kita kembali ke masing-masing ya. Cuman
Ya intinya sesuai dengan, balik lagi saya ke pedoman gizi seimbang ya, hati-hati karena biar bagaimanapun kalau excuse-nya juga terlalu berlebihan juga akan menyebabkan ya buruknya ke kita kembali gitu, seperti tadi sudah disebutkan penyakit-penyakitnya. Jadi sebenarnya penyakitnya itu awalnya nggak kelihatan, tapi kan kita nggak tahu ya tiba-tiba sudah terjadi komplikasi, itu yang akan berakibat fatal bagi kita. Gitu. Nah kalau bicara tentang penyakit-penyakit yang tadi timbul, sebetulnya ada nggak sih gejala-gejala yang di awal gitu? Biasanya orang harus aware nih, saya harus ngurangin santan atau nggak boleh nyicip-nyicip sayur pepaya godok misalnya, apa gitu? Ada nggak indikasinya? Ya, jadi mungkin dari untuk dislipidemia ya, seperti yang tadi sudah dikatakan, hiperkolesterol atau hipertrigliseridemia itu tidak ada gejala di awal. Jadi biasanya kebanyakan datar, nah justru yang bahaya kan itu, datar-datar aja, tiba-tiba sudah jatuh komplikasi atau tidak sengaja ketahuan begitu cek lab, gitu ya. Jadi gejala-gejalanya kadang-kadang sebagian orang mengeluh pusing, lemah, gitu, pegal-pegal, tapi kan itu tidak spesifik. Wah ini kolesterol, belum tentu juga, gitu. Itu hanya sebagian orang. Namun begitu dicek, pastinya kadar kolesterol di atas 200 mg atau juga kadar trigliserid di atas 200 mg per desiliter. Nah, untuk DM biasanya lebih kelihatan nih, karena DM ini diabetes mellitus atau penyakit tinggi kadar gula darah itu biasanya ada gejala 3 klasik ya, poliuri, polifagi, dan polidipsi. Jadi itu banyak makan, banyak minum, dan banyak buang air kecil, jadi seperti beser. Ketika kita cek kadar gula darahnya itu ketika puasa bisa mencapai di atas 126 mg per desiliter. Iya, ketika puasa, dan ketika sewaktunya tidak puasanya itu bisa di atas 180 mg per desiliter berdasarkan WHO itu. Oke. Jadi memang kadang tidak terdeteksi, tapi ketika dicek lab hasilnya kurang baik ya. Itu yang bahayanya. Baik, dokter, kita masih akan lanjutkan perbincangan kita, tapi sebelumnya kita simak dulu tayangan berikut ini. Mengkonsumsi aneka makanan berlemak saat hari raya Lebaran memang tidak dapat dihindari. Namun, Anda bisa melakukan berbagai hal berikut untuk memperbaiki kondisi tubuh dan menjaga kesehatan setelah hari raya Lebaran. Antara lain, istirahat dan minum air putih yang cukup agar terhindar dari dehidrasi tubuh dan stamina tubuh dalam kondisi baik. Namun, hindari mengkonsumsi soft drink setelah Lebaran. Setelah itu, usahakan mengkonsumsi sayur dan buah untuk mengimbangi makanan berlemak tinggi yang kita santap saat Lebaran. Mengkonsumsi buah-buahan dapat membantu kadar glukosa darah lebih stabil sebab buah mengandung banyak serat dan memiliki indeks glikemik rendah dan mengandung enzim yang baik untuk menyerap lemak dan membantu pencernaan. Setelah Lebaran, sebaiknya kurangi makanan yang mengandung banyak lemak selama beberapa pekan, seperti makanan bersantan, gorengan, camilan manis, dan makanan berkalori tinggi lainnya. Tetap melakukan aktivitas fisik dan bergerak dengan cara sering olahraga dan berjalan kaki jika jarak tidak terlalu jauh, serta rutin konsultasi ke dokter terkait perkembangan kesehatan Anda. Yang pasti olahraga rutin, karena itu sehari 30 menit saja dalam sehari, entah itu jalan kaki atau lari-lari kecil ya keliling rumah atau melakukan aktivitas ringan, sebenarnya itu juga sudah cukup gitu. Ataupun juga konsumsi banyak serat seperti sayur-sayuran dan buah-buahan, dan juga konsumsi air putih, seperti itu aja. Iya, ini kalau kita lihat memang kalau makan secara berlebihan pasca Lebaran dengan banyak mengkonsumsi santan dan lain sebagainya, ini kemudian bisa membuat kambuh penyakit-penyakit seperti metabolik atau degeneratif yang memang sangat berbahaya ya. Oke, kita kembali ke Dokter Ilmi. Seberapa parah, Dok, makanan-makanan itu kemudian membuat penyakit seperti metabolik atau degeneratif semakin parah? Ya, tentunya untuk pasien-pasien yang memang sudah memiliki bakat untuk kadar gula darah tinggi, kadar kolesterol tinggi, ya itu bisa memicu. Artinya ya bisa langsung atau bisa juga tidak langsung. Bisa nanti setelah lama-lama, karena itu nanti kolesterol numpuk di darah, sehingga itu komplikasinya ini yang kita takutkan. Begitu masalahnya di pembuluh darah itu, yang kalau misalnya ke jantung menyebabkan serangan jantung, kalau ke otak bisa menyebabkan stroke, ke ginjal bisa menyebabkan
gangguan penurunan fungsi ginjal dan lain-lain. Karena Jadi memang bisa ke semua. lemak itu yang menyumbat aliran darah juga ya, Dok. Nah, tadi kalau bicara mengenai pencegahan, sebetulnya sekarang ini kan udah banyak lab-lab yang menyediakan paket pemeriksaan pasca lebaran nih, Dok. Perlu nggak sih sebetulnya untuk cek-cek semacam itu? Iya, tapi tetap saya sarankan konsultasi ke dokter dulu gitu. Jadi jangan permintaan sendiri gitu, periksa lab gitu. Karena nanti juga interpretasinya beda-beda. Karena cuma hanya baca dari internet gitu kan sepertinya kurang pas ya. Walaupun itu dokter umum pun itu sebetulnya bisa kita meminta arahan dari dokter Jadi, umum minta rujukan dulu gitu ya, untuk Dok? konsultasi gitu. Jadi untuk konsultasi minimal kalau misalnya sudah agak tinggi dikit, oh ini baiknya Bapak untuk lebih modifikasi gaya hidup dulu. Karena itu yang utama adalah modifikasi gaya hidup dulu sebelum mengarah ke pengobatan gitu. Itu yang terpenting. Oke, Dok, ini ada hubungannya tidak kemudian dengan makan yang berlebih dan ada faktor juga dari faktor yang lain di luar makanan seperti mungkin mereka kecapean atau kelelahan setelah mudik atau kemudian pasca lebaran ini asisten rumah tangga pada pulang semua ini mengerjakan semua hal ditambah dengan makanan yang kadang-kadang beli di luar atau makan berlebihan? Kecapean dalam arti fisik sih menurut saya enggak ya. Karena kan dengan aktivitas fisik kayak tadi beres-beres rumah Justru lebih sehat. Olahraga ya? Justru fisik. Nah, yang kita khawatirkan di sini adalah psikis yang lebih bahaya. Itu bisa mencetuskan juga dengan berbagai macam penyakit tadi. Kalau fisik tapi dia happy kan, enjoy, pasti malah justru lebih sehat kita dengan aktivitas fisik demikian gitu. Oke. Memang tadi intinya adalah keseimbangan, bukan hanya dari menjaga pola makan, Iya, tapi betul. juga olahraga gitu ya, Dok ya. Olahraga, aktivitas fisik, juga kemudian juga harus kita juga harus berperilaku hidup bersih gitu. Cuci tangan sebelum makan. Karena itu akan berpengaruh nanti ketika kita jadi infeksi kan otomatis gizi kita juga terganggu. Menjaga higienis. Iya, menjaga higienis, kemudian juga berat badan juga harus dipantau dengan indeks massa tubuh di antara 18,5 sampai 25. Gitu. Itu adalah indeks massa tubuh yang berat badan ideal. Jadi ketika kita agak mulai naik dikit, ya berarti kita tahu nih harus mulai ngerem atau juga mungkin kita ngecek kolesterol dan sebagainya untuk konsultasi ke dokter. Oke. Berbicara tentang berat badan ini, saya pernah baca sebuah artikel ini ada penelitian Loren. Berat badan rata-rata kita itu turun 5% selama bulan puasa. Bulan puasa. Nah kemudian mungkin apakah ada semacam revenge atau balas dendam kemudian akhirnya bulan Ini dia, Dok. Lebaran saya harus makan lagi untuk mengembalikan Sebanyak-banyaknya tubuh. gitu. Seperti apa, Dok? Bisa jadi, ya itu makanya kita kan memberikan tips supaya ya kalau bisa kita niat silaturahmi itu ya silaturahmi, makanan itu hanya pelengkap. Jangan begitu mentang-mentang silaturahmi ini dimakan ini, semua gitu. Itu lapar. hanya pelengkap saja. Kemudian berhenti makan sebelum kenyang. Ya, itu penting juga berhenti makan sebelum kenyang. Kemudian juga kita harus waspadai makanan-makanan snack-snack lebaran yang mengandung karbohidrat sederhana, artinya kan tepung itu kan karbohidrat sederhana, itu cepat menaikkan gula darah. Jadi ya kalau makannya cuma satu sih nggak apa-apa, tapi kan kadang-kadang ngobrol setoples habis ya, itu yang kita tidak anjurkan. Kemudian mungkin ada saran juga tips bisa diganti gitu. Snack-snack kue tadi bisa diganti dengan ya disajikan jadi ganti buah. Seperti itu. Oke, jadi diganti karbohidrat sederhana dengan karbohidrat kompleks ya. Ya, buah atau sayur. Baik, itu yang penting. Kita masih akan lanjutkan obrolan kita, Dokter, sesudah yang berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Indonesia. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Halo Indonesia. 1 bulan sudah kita melaksanakan ibadah puasa. Dan sekarang Lebaran, jangan kemudian ada personal excuse tadi seperti bilang. Karena kita tahu bahwa puasa ini banyak manfaatnya. Salah satunya adalah penurunan level LDL atau kolesterol buruk. Sehingga rasionya jauh lebih rendah dengan HDL atau kolesterol baik ya. Jadi jangan sampai kondisi badannya sudah baik ini dihinggapi berbagai penyakit. Lagi, gitu ya. Betul sekali. Kita kembali ke Dokter Ilmi. Dok, ini kalau kita lihat banyak euforia tadi kita bahas. Nah, apakah jumlah pasien yang masuk entah itu ke puskesmas atau rumah sakit yang ada sekarang pasca Lebaran setiap tahunnya selalu ada atau meningkat? Iya, sebenarnya mungkin kalau di Jakarta karena banyak yang mudik kali ya. Cuman sebenarnya sih segitu-segitu aja. Cuman artinya begitu kita pelajari dari survei tadi, setelah saya survei beberapa rumah sakit dan puskesmas, ya itu ada tren gitu, ada tren itu tadi
tren perubahan H+1, H+2, H+3 itu banyak peningkatan gangguan pencernaan, juga gangguan metabolik tadi, baik itu dari gula darah tinggi, kolesterol tinggi, dan sebagainya. Itu yang kami terima laporannya dari rumah sakit dan puskesmas, tentunya dari tingkat Jakarta Barat ya, karena kami di Sudinkes Jakarta Barat. Ya. Jadi ada peningkatan di H+1, H+2, dan H+3 biasanya. Nah dokter, ini kalau bicara tentang pasca Lebaran kan banyak orang, terutama warga Jakarta nih ya, sesudah mudik harus kemudian buru-buru kembali beraktivitas, kembali bekerja di minggu ini gitu ya. Kadang-kadang mungkin pembantunya belum balik, asisten rumah tangganya dan lain sebagainya. Ini ada tips nggak sih untuk menyiapkan makanan yang tetap sehat untuk mengembalikan gizi kembali seimbang sesudah makannya lumayan berantakan atau istilahnya sembarangan nih, banyak makan pas kemarin ini mudik gitu. Ya, balik lagi kembali ke pedoman gizi seimbang. Di sana yang pertama adalah keanekaragaman ya, keanekaragaman makanan. Di sini keanekaragaman makanan, variasi makanan tentunya juga dengan proporsi seimbang, dengan jumlah yang tepat sesuai dengan kalori yang dibutuhkan gitu. Jadi jangan berlebihan. Kenapa kita perlu variasi makanan ini? Karena tidak ada makanan yang sempurna. Jadi perlu yang berlebih bisa menutupi yang kurang gitu. Kandungan gizi makanan yang satu dapat menutupi kandungan gizi yang kurang. Complementing gitu ya. Kemudian juga jangan lupa ya sayuran dan buah-buahannya itu sekali lagi itu penting sekali gitu, tidak boleh dilupakan. Ya mungkin itu. Oke, ini kalau kita berbicara tentang alternatifnya adalah sayuran dan buah-buahan. Tapi kalau kita melihat jam menilik, banyak dok ternyata di luar sana yang tidak suka sayur dan buah. Nah, apakah ada alternatif lain untuk mengantisipasi hal itu? Iya, sebenarnya harus kita edukasi lagi ya, harus dicari yang suka gitu. Jangan sampai benar-benar semua nggak suka. Karena apa? Mungkin saya utarakan dulu manfaat sayur di sini ya. Sayur ini kan sebagai sumber serat, dia menjaga sistem pencernaan supaya memperlancar buang air besar dan juga sistem pencernaan berjalan dengan baik gitu. Kemudian sayur dan buah-buahan itu sumber utama vitamin dan mineral. Gitu. Vitamin dan mineral ini berfungsi untuk menjaga metabolisme tubuh dan juga antioksidan. Jadi radikal bebas seperti polusi itu kan kalau masuk ke tubuh kita bisa merusak ya. Nah, antioksidan ini bisa menetralisir senyawa-senyawa radikal bebas yang merusak tubuh kita. Gitu. Selain itu, sayur-sayuran dan buah-buahan juga dapat mengontrol gula darah. Dari berbagai macam penelitian bisa membantu mengontrol gula darah, kadar lemak, bahkan juga mengontrol tekanan darah tinggi gitu. Jadi itu sangat membantu sekali. Gitu. Nah dok, kalau misalnya sekarang kan banyak nih yang mbaknya belum balik ya dari kampung, pasti nyari yang praktis-praktis dong. Kalau misalnya apa tadi kebutuhan vitamin dan mineral dari makanan mungkin belum bisa ideal gitu, boleh nggak sih dok mungkin penambahan suplemen atau untuk mengkomplement? Tadi mungkin ya belum saya jawab. Jadi serat itu komposisinya sebenarnya sama dengan agar-agar atau puding yang berasal dari rumput laut gitu. Jadi itu komposisinya komposisi ya, kalau secara komposisi memang ada seratnya juga. Kemudian vitamin dan mineral juga bisa diganti dengan tambahan suplemen gitu. Cuman yaitu dengan prinsip keanekaragaman variasi tadi, ya kalau misalnya cuman puding aja gitu, cuman tablet vitamin dan mineralnya juga rasanya nggak pas gitu. Jadi lebih baik ya sekali-sekali sih boleh untuk pengganti, tapi lebih baik divariasikan lagi gitu, divariasikan lagi antara sayuran dan buah-buahan. Ya masa dari sekian banyak buah-buahan dan sayuran satu apa dua nggak suka gitu kan, pasti bisa bicara, pasti ada bisa dicari. Apalagi kita keanekaragaman hayatinya banyak sekali ya. Oke, ini kalau kita berbicara tentang para pekerja kantoran yang harus kembali lagi tadi seperti dibilang, berarti kita memang ketika memang banyak yang tidak suka sayur atau buah-buahan dan tidak biasa mengkonsumsi suplemen, berarti harus ada olahraga di situ dok. Iya, nah, betul. Sebenarnya durasi yang tepat atau ideal untuk mengantisipasi supaya tubuh tetap fit? Iya, olahraga itu kan tergantung dari tipe ya, ada intensitasnya, berat, sedang, kemudian durasi, frekuensi, lamanya berolahraga, keseringannya juga. Memang itu harus dikembalikan ke masing-masing personal gitu, tergantung dari tingkat kebugaran dan status kesehatan. Namun yang mungkin kita bicarakan di sini adalah yang secara umum pada usia dewasa sehat itu bisa kita dapatkan dari panduan kesehatan ya, panduan kesehatan olahraga. Di situ
durasinya sekitar 5-10 menit untuk pemanasan, kemudian latihan inti 20 menit, kemudian pendinginan 5-10 menit gitu. Dan itu frekuensi yang baik adalah minimal 3 kali per minggu atau bila lebih bisa dapat lebih sering lagi sekitar 5 kali per minggu. Oke, semoga kita tetap sehat pasca Lebaran. Amin. Amin. Ya. Baik, terima kasih Dok sudah Terima datang kasih, di Halo Indonesia. Dr. Sama-sama. Nah, Terima semoga kasih. juga masyarakat semakin teredukasi untuk nggak balas dendam nih ya betul habis sekali. Lebaran, Baik. kemudian bisa menjaga kembali pola hidup yang seimbang, makanan yang teratur, dan berolahraga pastinya. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena sesudah ini kami masih punya beragam informasi menarik untuk Anda. Tetap di Halo Indonesia. Ya, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Pemirsa, memiliki lingkungan yang bersih merupakan keinginan setiap masyarakat akan lingkungan yang ditempatinya. Namun tidak halnya dengan Kecamatan Medan Belawan yang berada di Kota Medan. Iya, sanitasi yang buruk di wilayah tersebut telah menjadi permasalahan yang menahun. Kecamatan Medan Belawan merupakan salah satu dari 21 kecamatan di Kota Medan, Sumatera Utara. Kecamatan yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka ini memiliki luas sekitar 26 km. 80% penduduk yang mendiami wilayah ini berasal dari suku Melayu Deli. Sedangkan 20% sisanya berasal dari berbagai suku lain yang biasanya merupakan para perantau. Belawan memiliki populasi anak usia sekolah dasar yang cukup besar, yakni sekitar 14,43% dari jumlah penduduk, di mana sekitar 8.000 anak terdaftar di 26 sekolah dasar negeri. Permasalahan yang kerap dirasakan di Kecamatan Medan Belawan yakni ketidaklayakan sanitasi. Di tengah kondisi lingkungan perumahan Belawan yang masih belum tergolong bersih dan layak, maka berbagai penyakit yang berhubungan dengan kebersihan seringkali menyerang anak-anak usia sekolah dasar di daerah ini. Ketidaklayakan sanitasi di Belawan telah berlangsung sejak ratusan tahun lalu. Meski teknologi dan kemajuan mampu mencapai beberapa sisi kehidupan kelompok masyarakat ini, namun pembiasaan hidup bersih masih belum dipraktikkan dengan baik. Bahkan fasilitas sanitasi dasar hanya dimiliki sebagian kecil masyarakat. Kelurahan Bagandeli merupakan salah satu kelurahan yang minim sumber air bersih. Bahkan sebagian besar masyarakat di tempat ini harus mengeluarkan sejumlah uang setiap harinya untuk mendapatkan pasokan air bersih. Air bersih di Belawan berasal dari sumur bor di dasar laut, dan kualitas air dari sumur ini berada pada kategori semi layak. Artinya tidak berbau, tidak berwarna, dan dapat dikonsumsi dengan syarat harus melewati proses pengolahan terlebih dahulu. Biasanya kalau kita bikin biaya sama alat-alat mesinnya itu kena itu 8 juta gitulah. 8 juta. 8 juta gitulah. Itu beda lagi dengan biaya pemeliharaan perawatan setiap bulan. Lain pula pemeliharaan itu kadang kalau macam oli itu 2 bulan sekali dia kan ganti. Kadang-kadang komplainnya itu itulah kalau umpamanya mati listrik orang itu mau cepat air. Oh, kira-kira kalau untuk satu lingkungan ini berapa keluarga yang punya sumur bor? Semuanya kah? Semuanya 2 lah dari sini. Hanya ada 2 keluarga yang punya? 2 lah. Lalu gimana dengan keluarga yang nggak punya? Dapat air bersih dari mana? Dari kita lah. Dari kita menumpang. Menumpang kita lah mengisi orang tuh. Asal bila perlu dia nanti dia minta sama kita ya kan. Tolong air Pak Rusli gitu ya kan. Tolong kita kasih kan dengan biaya tidak mahal, itu 7.000 punya 1 jam gitu. Pernah nggak Pak untuk masalah air bersih ini ketemu konflik gitu? Oh, sering kali lah. Sering? Sering. Kalau umpamanya kalau satu Subang Bersinar itu hampir tiap hari kita komplain itu. Orang mau cepat ya kan. Satu lain lagi mau cepat juga ya kan. Yang mana mau kita dulu kan. Yang kita subuh-subuh lagi tuh meminta air dia kan. Yang satu lagi mau cepat juga dia. Itu yes. Itu kita yang mana yang duluan tadi baru kita kasih gitu. Kalau pemanfaatan Pak, gimana masyarakat memanfaatkan air bersih? Dengan maksimal, dengan baik atau seperti apa misalnya? Dia tuh tidaknya pemakaiannya itu 1 hari habislah 2 drum gitu habislah 1 hari orang tuh pakai. Pada dasarnya sanitasi mencakup pemahaman atas 3 masalah, yakni sampah, drainase, dan limbah cair. Pengelolaan sanitasi menjadi begitu penting karena lemah dan buruknya pengelolaan sanitasi pada masyarakat akan berimbas buruk pada kesehatan masyarakat itu sendiri.
Dengan kesehatan yang buruk, maka dapat dipastikan produktivitas akan terganggu. Sanitasi merupakan perilaku yang disengaja untuk hidup bersih. Perilaku inilah yang belum dapat diterapkan oleh masyarakat Belawan. Kebutuhan terhadap sanitasi dasar masih merupakan teori yang sulit untuk dipahami dan dipraktikkan. Pengelolaan limbah cair masyarakat juga memiliki pola yang sama dengan pembuangan sampah. Seluruhnya dibuang ke laut. Kondisi ini mengkhawatirkan sebab anak-anak dibesarkan di lingkungan yang tidak higienis. Meski anak-anak ini telah terbiasa, namun kasus penyakit diare dan cacingan terus terjadi. Sanitasi yang buruk sangat berpengaruh pada lemah dan tidak maksimalnya perkembangan anak. Tim Liputan, DAI TV. Ya, untuk mengurangi masalah lingkungan di wilayah Belawan, Medan, salah seorang warga mengolah sampah organik menjadi bahan baku untuk menciptakan pupuk organik cairan super. Di tengah kondisi Belawan yang terlihat sangat berantakan, ternyata masih ada harapan. Bahtiar atau yang biasa disapa Pak Kep, merupakan seseorang yang peduli terhadap lingkungan. Menggunakan sampah organik Belawan sebagai bahan baku, ia menciptakan pupuk organik cairan super yang terbukti memiliki efek yang sangat baik pada tanaman. Pada tahap akhir, bahan baku yang telah dicampur akan mendapatkan bahan tambahan berupa rempah kayu manis dan cengkeh. Rempah ini menjadi cara untuk meningkatkan daya tahan tanaman terhadap serangan penyakit. Pupuk organik cair yang telah difermentasi selama 10 hari akan dikemas ke dalam botol dan siap untuk dipasarkan. Apa sih latar belakang Bapak ngerjain semua ini? Kalau semua latar belakang ini, semua manusia itu ya punya harapan, punya impian ya. Jadi impian manusia itu yang pertama itu hidup layak dalam pengertian lingkungan yang bersih, punya penghasilan. Wah, jadi nih Pak, untuk proses pengerjaan ini seperti apa dan belajar dari mana gitu? Kalau belajarnya, kalau bahasa saya dari pengalaman, yang pastinya pengalaman itu saya dapat pertama dulu dari Bitra. Terus sharing-sharing ke tempat lain, akhirnya saya dapat memijak 2 negara untuk studi banding tentang pengolahan bakteri alias pupuk cair. Jadi ini memanfaatkan bakteri jadinya? Iya. Difermentasi berapa hari nih Pak? Berapa lama? Kalau untuk proses ikan dia agak lama, 1 sampai 10 hari. Sampai 10 hari Iya. ya? Itu kalau misalnya dia dinyatakan sudah jadi, itu ciri-cirinya seperti apa? Kalau sudah jadi, ciri-cirinya baunya itu berbau aroma madu. Madu? Iya. Padahal dari bahan-bahan yang Bau. Sudah rusak ya, sudah busuk. Sudah busuk. Jadi sebenarnya ini bukan lagi sampah. Bukan. Bahan baku. Wow. Jadi intinya sampah itu memang betul-betul putus hubungan ke TPA dan masalah sanitasinya pun juga bisa terjaga ke depannya. Sampah yang diperoleh oleh Pak Kep biasanya tidak gratis. Ia membelinya dari masyarakat. Hal ini ia lakukan agar sampah dapat dimanfaatkan dengan baik dan hubungan sampah dengan TPA dapat terputus. Di tengah kondisi Belawan yang terlihat sangat berantakan, ternyata masih ada sosok yang peduli pada lingkungan. Tim Liputan, DAI TV. Pemirsa, untuk menjaga sumber air tetap terjaga, sekelompok masyarakat di Kecamatan Marancar, Kabupaten Tapanuli Selatan secara turun-temurun menjaga ketersediaan mata air di sepanjang aliran sungai. Sipirok, ibu kota Kabupaten Tapanuli Selatan, mendapat julukan negeri di atas awan. Julukan ini tentu bukan tanpa alasan, karena wilayah seluas 407,72 km persegi ini selalu tampak diselimuti awan atau kabut. Udaranya yang sejuk, jalanan yang tenang, serta masyarakatnya yang bersahabat membuat pengunjung ingin berlama-lama di sini. Sehingga tepat jika Sipirok menjadi tempat yang pas untuk melepas lelah dari penatnya rutinitas. Selain pemandangan yang memanjakan mata, Sipirok juga banyak dilewati oleh sumber air. Salah satunya mata air yang mengalir dari Gunung Sibual-Buali. Mata air ini menjadi sumber air menghidupi 10.000 penduduk di distrik-distrik yang berada di Kecamatan Marancar. Mayoritas penduduknya menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Menyadari kehidupan mereka bergantung pada air, masyarakat Marancar senantiasa menjaga kualitas mata air agar tidak tercemar oleh limbah rumah tangga. Hatabosi, Haunatas, Tanjung Rompa atau Tanjung Dolok Bonan Dolok
dan Siranap merupakan 4 desa yang pertama kali dihuni oleh leluhur Pasaribu pada tahun 1920-an. Sumber air di 4 desa inilah yang menjadi tanggung jawab para penjaga tali air atau dalam bahasa lokal disebut bondar. Menurut Ketua Penjaga Bondar, Hasidan Pasaribu, keberadaan penjaga bondar telah eksis sejak beratus tahun lalu. Kami tetap menjaga pesan-pesan leluhur kita. Sekarang sumber air kita terdiri dari hutan. Kalau bagus hutannya tentu bagus airnya. Kalau bagus airnya kita kan masih bisa lancar bertani, bersawah. Jadi air itulah sumber kehidupan dari Huta Hatabusi itu, yaitu terdiri dari Haun Atas, Tanjung Rompa, Bonandolok, Siranap. Yang 4 desa ini tetap menjaga sesungguhnya hutan yang ada di hulu air kita. Maka kami bersama-sama masyarakat di 4 desa ini mengangkat petugas tali air terdiri dari 8 orang, 1 ketuanya, 7 anggotanya. Para penjaga bondar bertugas mengawasi dan mengidentifikasi gangguan yang ada di hulu sungai, kemudian mencari solusi untuk memperbaiki gangguan tersebut, agar masyarakat yang tinggal di sepanjang aliran sungai tetap dapat memanfaatkan sumber air yang ada. Umumnya, warga Marancar menggunakan sumber air untuk kebutuhan sehari-hari seperti memasak, mencuci, mandi, dan pengairan sawah. Hulu bondar yang menjadi sumber mata air masyarakat Marancar kondisinya sudah diperbaiki dengan membangun beton pada daerah aliran sungai sejak 2013. Dengan begitu, dinding air menjadi lebih kuat dan air dapat mengalir lancar. Selain itu, untuk menjaga dan menambah volume air, para penjaga bondar menanami pohon bambu di tepi aliran sungai. Ya, berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk sejumlah kota besar di Indonesia. Pemirsa, sekian perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus Halo Indonesia dari hari Senin hingga Jumat di waktu yang sama. Ya, jangan lupa follow Twitter kami di @daya_tv dan @haloindodai_tv. Ya, akhir kata saya Lorena Evelyn. Dan saya Raden Madlias, mewakili seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.